Jelas suara saya? Jelas, Pak. Pak. Oke, kita mulai. Tolong share screen-nya ya. Jadi hari ini berdasarkan program PAKLOS yang sudah Anda install, masih belum screen-nya. Nanti kita akan merencanakan suatu jaringan radio link dari satu site ke site yang lain. Kita bahas ini untuk bab ketiga di buku jaringan radio jarak dan bab. Ada beberapa tahap untuk perancangan jaringan radio. Tahap pertama, pendekatan dasar. Tahap kedua, rencana rutenya. Kemudian survei lapangan, tahap ketiga. Dan tahap keempat, penentuan rutenya. Ini untuk radio link. Kalau sudah ditentukan rutenya, barulah nanti kita membangun suatu radio link. Jadi memang perlu survei di lapangan. Pendekatan dasar dan rencana rute ini bisa dilakukan di ruang atau di kantor, sedangkan survei itu harus di lapangan. Pendekatan dasar, apa yang dimaksud? Harus kita pelajari dulu kondisi-kondisi dasar pada jaringan yang akan kita buat. Menjadi dua kondisi, yaitu desain dasar dan pemilihan sistem. Kondisi desain dasar. Kondisi desain dasar ini mempengaruhi dalam perencanaan sistem radio gelombang mikro. Yang pertama, rencana konfigurasi jaringan pada masa yang akan datang. Informasi ini diperlukan agar radio link yang akan dibangun dapat dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam sistem jaringan tersebut. Yang kedua, lokasi dari stasiun-stasiun terminal. Lokasinya di mana saja nanti stasiun terminalnya atau disebut dengan site. Kemudian yang ketiga, tipe dari sistem microwave, yaitu microwave analog atau digital dan dipergunakan untuk penyaluran sinyal telepon atau televisi. Jadi di sini yang banyak ya sekarang ke digital, dua dan analognya. Sekarang digital dan digunakan apakah telepon atau televisi. Di televisi itu misalnya dari Jogja bisa juga di relay sampai di Semarang, ya. Itu melalui radio link. Tapi mayoritas adalah sinyal telepon. Antara kota yang satu dan kota yang lain itu menggunakan telepon. Ada lagi satu lagi yaitu antar BTS.
Kalau antar BTS itu menggunakan frekuensi sudah ditentukan 5 GHz. BTS 1 dengan BTS yang lain sampai ke BSC kalau zamannya GSM. Kalau zamannya 3G namanya Node B1 ke Node B yang lain. Kemudian masuk ke RNC, radio node controller. Tetapi di dalam zamannya LTE, kalau jaringannya LTE, maka E-Node B ke E-Node B yang lain dan ke EPC. EPC itu import paket jaringan inti jaringannya LTE. Nah, kemudian kalau sistemnya sudah digital, kemudian ada peramalan trafik. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan misalnya kapasitas kanal transmisi yang paling efisien. Jadi kanal transmisi itu berapa besarnya, berapa kanal, itu ditentukan oleh rencana dari hubungan antara link satu dan yang lainnya. Ini kapasitasnya berapa. Demikian juga kalau antar BTS itu ada kapasitasnya. BTS di sini misalnya 10 kanal, di sana 8 kanal, itu tergantung dari pemakaiannya. Kemudian hubungannya nanti berapa kanal di sini. Pakai sistem A1, yaitu BCM 30, yang menggunakan kanal 32 kanal, 2 kanal signaling, 1 kanal sinkronisasi, kemudian trafik. Nah, trafik itu berapa kanal nanti yang digunakan dari 30? Misalnya di A atau B nanti ada 4 kanal, di ke C-nya bisa 5 kanal, dan seterusnya. Itu nanti berdasarkan trafik. Ada tabel Erlangnya di cost-nya dan seterusnya. Ini masalah trafik nanti kita. Jadi yang jelas kapasitas berapa kanalnya tergantung dari trafik yang akan. Dan itu tidak hanya sekarang sampai 5 tahun yang akan datang. Karena tidak mungkin membuat radio link itu hanya sekarang saja. Harus memikirkan sampai paling cepat 5 tahun yang akan datang. Karena 5 tahun, kenapa 5 tahun itu jangka perkembangan kota paling pendek, itu jangka panjangnya paling pendek itu 5 tahun. Dari 5 tahun, 15 tahun. Kemudian rute-rute sistem microwave yang sudah ada, yang existing, tentunya itu harus dipertimbangkan, jangan sampai bertabrakan gitu ya. Kalau sama-sama, intinya sama, tabrakan, jelas saling mengganggu, nggak bisa. Kemudian pemilihan sistem. Pemilihan sistem yang dimaksud adalah bagaimana menggunakan frekuensi berapa. Nanti pertanyaannya yang digunakan itu berapa. Kemudian kapasitas kanal sistemnya itu berapa. Yang ketiga, kualitas transmisi yang diperlukan. Oleh sisi IR ini ditetapkan itu ada kualitas atau keandalannya bisa ditentukan dan ditetapkan oleh sisi IR atau ITU. Itu harus kita berpedoman ke sana, nggak bisa membuat aturan sendiri. Karena telekom atau telepon itu komunikasinya itu sedunia. Kita harus bisa melayani dari sini nelpon ke Arab sana misalnya, dari sini ke Korea mau ketemu sama BTS misalnya, nah, itu bisa melalui. Makanya harus memenuhi
standar atau aturan internasional. Ketiga faktor tersebut semuanya dipandang dari sisi teknisnya. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perencanaan memilih sistem dari segi ekonomi. Artinya bahwa kita tidak hanya mementingkan teknisnya, kualitasnya yang bagus, ideal, tapi dari segi ekonominya, apakah laku, apakah masyarakat di situ nantinya bisa membeli. Yang jelas kita punya saingan, ya, ada pesaing. Pesaingnya operator lain, nah itu yang membuat kita harus berhitung dalam bidang ekonomi. Kalau kita kalah, mungkin kualitasnya bagus sekali, tapi harganya tidak bersaing, kalah dengan saingan kita, maka pelanggan bisa lari ke sana. Makanya antara ekonomi dan teknis ini harus diperhitungkan. Pemilihan band frekuensi, contohnya di situ bisa menggunakan radio relay band 2, 4, 6, 7, 11, 13, dan 15 GHz. Ini bisa digunakan untuk radio relay. Di NPT memisahkan band frekuensi radio untuk sistem microwave menjadi 3 grup. Untuk telepon itu bisa 4, 5, 6, 11, 15 GHz. Untuk transmisinya telepon hubungan jarak pendek itu 2, 11, dan 15. Jarak pendek artinya paling 10 kilo. Ya. Kemudian untuk transmisi sinyal televisi menggunakan band 4 dan 11. Jadi ternyata itu sudah diatur televisi berapa, pendek berapa, jauh berapa. Supaya nanti tidak campur, dan kalau standarnya sudah ditetapkan, kita harus ikuti aja. Standar itu biasanya hanya digunakan supaya orang bisa tahu dan mengikuti aturan itu. Kalau tidak, bisa tabrakan. Contohnya misalnya aturan yang sehari-hari, di sini kamu standarnya atau aturannya naik kendaraan itu sebelah kanan atau sebelah kiri, kalau makanya sebelah kanan sendiri, tabrakan. Ya. Jadi ikuti aturan. Contohnya kalau nggak ikuti ya bisa tabrakan, bisa merusak yang lainnya. Kemudian kapasitas transmisinya. Kapasitas transmisi dari stasiun microwave sangat bervariasi. Untuk kapasitas kecil 60 hingga 300 kanal menggunakan band frekuensi 2 dan 7 GHz. Kapasitas sedang 600 sampai 900 kanal, 960 kanal dapat menggunakan band frekuensi 4, 8, 11 atau 15 GHz. Kemudian ini contoh-contoh yang lainnya untuk sistem-sistem. Ada bahkan yang cuma 3 kilo. Ya, kalau tinggi 3 kilo aja, ini rendah baik.
Kita lanjutkan. Apa bisa didengar? Belum ya? Bisa, Pak. Bisa didengar, Pak. Kemudian materinya bisa dilihat? Belum, Pak. Belum ya? Muncul, Pak. Jadinya belum juga ini. Baik, kita lanjutkan di situ. Untuk kapasitas besar di atas 1.800 kanal menggunakan frekuensi 6, 11, atau 11, 13 GHz. Ini yang mengatur entity. Artinya dia hanya satu negara itu. Karena kalau ini tentunya hanya satu negara, tidak antar negara. Antar negara nanti peraturannya pasti beda. Baik, kita lanjutkan ke perencanaan rutenya. Perencanaan rute secara garis besar dan detailnya. Langkah pertama dalam garis besar itu tentu ada skalanya. Kita bisa membuat skalanya sendiri supaya lebih jelas tergantung kemampuan kita ya. Informasi-informasi yang perlu dicantumkan dalam peta antara lain di situ ada lokasi stasiun terminalnya, posisi sistem microwave existing atau rute microwave lain yang sudah lebih dulu dipasang, sudah ada di sana, juga ada yang direncanakan sudah. Jadinya kita koordinasi supaya kalau sudah direncanakan itu tidak nanti saling mengganggu. Sama-sama merencanakan bisa juga saling mengganggu, gitu ya. Pasti harus ada koordinasinya. Demikian juga kalau yang sudah existing, tentunya kita bisa mendapatkan data dari pemilik radio link loop. Kemudian lokasi dan stasiun bumi existing atau yang masih dalam perencanaan pada sistem komunikasi satelit. Satelit ini ada, mari kita bicara ini, juga terestrial ini, memang ada terestrialnya, ada hubungan yang kita rencanakan itu terestrial, yaitu yang bukan ke satelitnya, tapi sama-sama di permukaan bumi. Itu sangat mengganggu karena biasanya datanya itu dayanya besar ini. Dan lokasi dari stasiun radar dan lapangan udara. Stasiun radar itu yang memancar ke udara, sehingga dayanya juga besar, ini mengganggu. Juga di bandara ini harus dihindari karena nanti jangan-jangan bisa mengganggu sistem komunikasi radio bandara, juga kita sendiri terganggu. Radio itu sama-sama besarnya, sama-sama terganggu. Kemudian arah dari orbit satelit stasioner, arahnya orbit kemana ya harus kita pahami di situ. Karena itu akan mengganggu sistem radio link yang akan kita bangun. Kemudian kalau untuk memastikan line of sight, maka faktor-faktor ini harus kita perhatikan. Penyisian jumlah radio hub. Radio hub itu antar satu TX dan RX, itu disebut satu hub. Bisa juga
antara pemancar dan nanti ada repeaternya. Itu satu huruf juga. Jadi kalau misalnya tadinya satu huruf yang besar, bisa dibagi satu huruf kecil-kecil. Oke, ya, jaraknya sedikit. Mungkin karena di situ terhalang oleh bukit, misalnya harus pasang di bukit situ. Karena bukit, maka di atasnya bukit pasang, kemudian baru. Itu namanya repeater. Repeater maksudnya digunakan untuk itu. Kalau bisa tidak langsung, harus lewat repeater. Karena ada halangan yang besar. Jarak radio sangat tidak seimbang antara satu dengan lainnya. Kalau sangat tidak seimbang itu maksudnya satunya pendek, satunya jauh. Kalau bisa diseimbangkan, jangan terlalu jauh perbedaannya. Kemudian sudut bending atau sudut branching antara lintasan gelombang radio. Jadi begini ya, bending itu kalau ini tidak bisa terhalang oleh bukit, maka dibelokkan sana. Nah, mungkin ke atas sekali, di atas bukitnya itu kalau terlalu tinggi, ekonomis juga. Karena nyari repeater, maka bisa dibelokkan sana dulu, nanti balik lagi. Kalau ini harusnya lurus begini, ternyata ini ada halangan, maka dibelokkan sana, nanti balik sini. Di sana, ke sini. Nah, gitu. Jadi nggak terlalu tinggi, bisa. Itu namanya pembelokan atau bendingnya. Kemungkinan jadi overreach. Overreach itu malah hilang gitu ya, ke sana. Tidak tercapai tujuannya. Ini ke sana, karena yang pakai repeater, kadang-kadang bisa lepas. Nggak sesuai dengan tujuannya. Karena sini arahnya bisa tidak menuju tujuan, itu disebut dengan overreach. Gangguan dari sistem microwave lain atau radar tentunya mengganggu ini, maka harus dihindari supaya tidak melalui jaringan microwave lain. Juga tidak boleh radar, nanti mengganggu mereka, juga kita terganggu. Yang keenam, pencegahan terhadap gangguan satelit stasioner. Tentunya kita hindari juga stasiun bumi, jangan melewatilah stasiun bumi yang lainnya. Gitu ya, kita membuat microwave jaringan radio link oleh pesawat satelit kita, tidak boleh melewati stasiun bumi yang lainnya, tidak boleh. Pasti terganggu karena memang stasiun bumi itu dayanya besar. Kalau dayanya besar, harmonisnya itu pasti besar meskipun dia 1/8-nya, apa 1/16-nya gitu ya. Tapi kalau utamanya besar sekali, itu juga mengganggu. Makanya harus dihindari. Kondisi dari titik medan pemantulan gelombang itu harus kita perhatikan, apakah pemantulan gelombang itu keras, apakah lunak, ya jelas mempengaruhi pantulan. Kemudian perkiraan panjang jalan masuk. Ya, kita akan membuat di situ pemancar begitu, maka harus bisa membangun di situ, harus bisa dilalui minimal truk untuk membawa bahan-bahan. Ada batunya, semennya, pasirnya, itu pertimbangan juga. Bisa nggak truk bisa masuk situ? Gitu ya. Itu yang jadi tidak hanya teknisnya, tapi nanti kemungkinan membangun power di situ itu bagaimana? Mendukung di situ bisa enggak? Gitu ya. Nah, itu harus kita pertimbangkan semuanya. Kemudian berencana secara detail. Rencana rute yang telah dipilih tersebut selanjutnya perlu dikaji secara teliti mengenai propagasi, mengenai kualitas transmisi, dan faktor-faktor ekonomi untuk pembangunan dan pemeliharaannya. Jadi ekonominya juga harus kita pertimbangkan,
bagaimana bisa merawatnya, peralatan tersebut, bagaimana membangunnya, bagaimana kualitas transmisinya, ya itu jelas kalau dari tekniknya itu kualitas transmisi dan propagasinya. Sebanyak mungkin hal ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan peta. Jadi masih dalam peta dulu, belum sampai ke survei. Ini masih detail dulu, tadinya garis besar didetailkan, masih dengan peta. Sekarang bisa lihat Google Earth. Ya. Dengan Google Earth itu bisa kita lihat real kondisi, tapi tetap masih di kantor ini. Dengan itu bisa kita peroleh informasi kondisi di lapangannya dari Google Earth. Tapi untuk mengetahui, memastikannya apakah betul di sana ada jalannya yang baik, Google Earth kan hanya jalan aja. Nah itu apakah nanti truk ya bisa ke sana, ya. Kemudian betul-betul tidak terhalang dan seterusnya, harus ada survei. Tapi dengan bantuan Google Earth itu, maka kondisi ini bisa lebih teliti. Nah, di lebih detailnya itu pakai bantuan Google Earth dari stasionernya. Ya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas transmisi apa saja? Yang pertama, thermal noise pada kanal telepon. Thermal noise itu adalah noise yang disebabkan oleh panas. Daya notasinya N. N itu sama dengan KTB. K-nya itu konstante Boltzmann, besarnya 1,38 kali 10 pangkat min 23, kemudian T-nya itu suhu ruang 290 derajat Kelvin. Semakin lebar, semakin besar, semakin lebar bandwidth-nya noise, semakin besar daya noise-nya. Itu ya, KTB itu. Kemudian noise interference. Ini bisa juga di situ ada, enggak sih, gelombang radio dari pemancar yang lain. Itu bisa membuat interference di situ, interferensi. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian probabilitas terjadinya noise besar dalam waktu yang singkat. Itu turun begini, gitu ya. Jadi kalau datar gini, daya yang diterima tiba-tiba turun, itu namanya noise burst atau bisa juga dinamakan fading dip. Tapi ini noise burst itu noise tiba-tiba besar pada satu waktu. Kemudian noise distorsi propagasi jika multiplex. Jadi ini kan sistem radio ini itu kan lebar sekali ya, karena yang di apalagi 960 kanal tadi. Semakin lebar tentunya semakin sulit melewatkan pertimbangkan lebar sekian itu bisa dicalurkan, enggak. Tapi nanti ada yang disebut dengan OFDM, orthogonal frequency division multiplex, itu menjadi sempit.
sehingga perlu lebar 960 itu lebar sekali. Maka dengan OFDM ini bisa banyak sekali, bisa 1/4-nya dari tadinya atau 1/4 lebih sempit gitu ya. Itu dengan OFDM ortogonal frekuensi division multiplex. Jadi multiplex tapi bisa digabung dengan sempit. Kemudian jumlah stasiun repeater harus perhitungan juga. Kemudian perhitungan antena berantena, ini antena harus kita perhitungkan, jangan sampai lebih tinggi daripada aturannya. Di daerah umumnya 70 meter, di daerah yang bandara tentunya hanya 40 meter, dan seterusnya. Diperhitungkan juga pada kondisi jalannya, perlu tidaknya pemakaian sistem penerima dengan diversity. Perlu perhitungan diversity itu banyak antena atau banyak frekuensi. Perlu enggak itu perhitungan. Itu merupakan hal-hal yang menentukan kualitas transmisinya. Kemudian penentuan frekuensi ini, bagaimana frekuensinya? Frekuensinya itu sebenarnya tergantung dari kapasitasnya. Kapasitasnya berapa? Jadi ada standarnya tadi ya. Sekian, ada tadi di tabel tadi ya. Lihat. Baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Waktunya sudah 40 menit, jadi kemungkinan tadi tulisannya hanya 40 menit saja. Jadi ini belum sampai ke tugasnya. Mungkin aja tugasnya nanti dijelaskan minggu depan ya. Tugasnya apa? Jelaskan dulu, lalu kemudian terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.